Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Mailan Zakhairah, Najwa Sabila, dan Siti Munawaroh. Di sini kami akan memaparkan materi pertemuan kedua sampai materi pertemuan ke-6 dari mata kuliah seni tari. Baiklah, di sini ada pengertian tari, fungsi tari, jenis-jenis tari, makna dan watak gerak tari dari pertemuan kedua kelompok 1. Langsung saja, di sini ada pengertian tari. Tari adalah seni gerak tubuh yang diiringi oleh ritme atau musik sebagai media ekspresi, komunikasi, atau cerita. Gerakan tari sering disitilasi dari gerak keseharian manusia, dipadukan dengan unsur estetika, ruang, waktu, dan tenaga. Selanjutnya ada fungsi tari. Yang pertama, sebagai ritual, yaitu bagian dari upacara adat atau keagamaan, contohnya tari kecak di Bali untuk pemujaan. Yang kedua, sebagai hiburan, yaitu ditampilkan untuk menghibur penonton, contohnya tari Jaipong, Jawa Barat. Yang ketiga, sebagai sosial, yaitu menjadi media interaksi sosial dalam masyarakat, contohnya tari Poco-Poco, Sulawesi Utara. Dan yang keempat, sebagai pendidikan, yaitu mengajarkan nilai-nilai budaya dan tradisi, contohnya tari tradisional yang diajarkan di sekolah. Yang kelima, sebagai ekspresi diri, yaitu menyalurkan emosi dan kreativitas seniman tari, contohnya tari kontemporer. Selanjutnya ada jenis-jenis tari. Yang pertama, jenis tari berdasarkan fungsi, yaitu 1. Tari ritual. Di antaranya ada tari Seblang dan tari Sajojo. Yang kedua, tari hiburan. Di antaranya tari Jaipong dan tari Legong. Yang ketiga, tari penyambutan. Di antaranya ada tari piring dan tari genting Sriwijaya. Selanjutnya berdasarkan jumlah penari. Yang pertama, tari tunggal, yaitu dibawakan oleh 1 orang, contohnya tari Gambayong dari Jawa Tengah. Yang kedua, tari berpasangan, yaitu dibawakan oleh 2 orang, contohnya tari Serempang 12 dari Sumatera Utara. Yang ketiga, tari kelompok, yaitu dibawakan oleh lebih dari 2 orang, contohnya tari Saman dari Aceh. Selanjutnya, jenis tari berdasarkan tradisi. Yang pertama, tari tradisional, yaitu memiliki aturan baku dan diwariskan turun-temurun, contohnya tari kecak dan tari reog. Yang kedua, tari modern atau tari kontemporer, yaitu memiliki gaya yang lebih bebas dan inovatif, contohnya tari interpretif. Selanjutnya ada makna dan watak gerak tari. Yang pertama, makna. Makna gerak tari merujuk pada makna simbolis atau emosional yang ingin disampaikan melalui gerakan tubuh. Setiap gerak mencerminkan cerita, perasaan, atau budaya tertentu. Yang kedua, watak. Watak gerak tari adalah karakter atau sifat yang mencerminkan melalui gerakan tubuh penari. Setiap jenis tari memiliki watak gerak yang berbeda, seperti halus, kuat, atau lincah. Nah, selanjutnya di sini ada materi dari pertemuan ketiga, yaitu unsur-unsur dasar tari. Langsung saja, di sini ada unsur dasar tari. Yang pertama, definisi tari, yaitu seni gerak imajinatif melalui kesatuan gerak, ruang, dan waktu. Tari adalah ekspresi jiwa, ilusi, dan rasionalitas manusia. Yang kedua, konsep utama tari atau universal dan tari Jawa, yaitu ada wiraga, konsep gerak, wirama, konsep irama, dan wirasa, konsep penjiwaan. Di sini juga ada unsur pendukung tari. Yang pertama, tata busana, yaitu pakaian yang dikenakan harus nyaman dan estetis, mendukung ekspresi dan pesan tari secara visual. Yang kedua, tata rias,
yaitu mengubah penampilan penari untuk mendukung tema tarian. Tidak hanya bertujuan estetis tetapi juga mendukung karakter dan emosi tari. Yang ketiga, tata musik, yaitu musik sebagai pengiring tari yang menciptakan suasana sesuai gerakan. Ritme musik disesuaikan dengan gerakan baik dinamis maupun lembut. Baiklah, selanjutnya materi dari pertemuan keempat, yaitu langkah-langkah membuat tari anak dan manfaat seni bagi anak. Selanjutnya ada langkah membuat tari anak. Yang pertama, menentukan tema yang sesuai dengan usia dan pemahaman anak, seperti cerita dongeng alam atau kegiatan sehari-hari. Tema ini membantu anak lebih mudah terhubung dengan gerakan yang akan dipelajari. Yang kedua, menyusun gerakan yang sederhana. Rancangan gerakan tari yang mudah diikuti menggunakan gerakan tubuh alami anak. Gunakan langkah-langkah seperti berputar, melompat, atau berjalan dengan ritme yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, mengatur ritme dan musik. Pilih musik yang ceria dan penuh energi dengan ritme yang sederhana. Musik yang tepat akan membantu anak-anak untuk merasa nyaman dan bersemangat mengikuti gerakan tari. Yang keempat, menggabungkan cerita dalam tari. Sisipkan elemen cerita dalam tari sehingga anak-anak dapat memahami narasi melalui gerakan cerita ini. Akan membuat mereka lebih menarik dan memahami makna dari setiap gerakan. Selanjutnya, manfaat seni bagi anak. Yang pertama, meningkatkan kreativitas seni, termasuk tari mendorong anak untuk berimajinasi dan mengekspresikan diri dalam hal ini, mengembangkan kemampuan kreatif anak dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, mengasah keterampilan motorik melalui gerakan tari anak-anak, melatih keterampilan motorik kasar dan halus seperti keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan percaya diri anak-anak yang terlibat dalam seni merasakan dihargai dan dapat mengembangkan rasa percaya diri, baik saat tampil di depan orang lain atau ketika berkolaborasi dengan kelompok. Yang keempat, membangun kemampuan sosial seni, memungkinkan anak-anak untuk bekerja dalam kelompok belajar, berbagi, dan berkomunikasi. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya materi pertemuan kelima, yaitu gerakan dasar tari daerah Banten. Langsung saja, di sini ada gerakan lincah dan dinamis. Tari Banten dikenal dengan gerakan lincah, cepat, dan penuh energi. Gerakan ini sering menggambarkan semangat perjuangan atau kebersamaan dalam budaya Banten dengan penekanan pada kekuatan kelincahan tubuh. Selanjutnya, tangan dan lengan yang ekspresif. Dalam tari Banten, tangan dan lengan memiliki peran penting dalam penyampaian makna gerak tangan. Seringkali digunakan untuk menggambarkan simbol-simbol tertentu seperti doa perlindungan atau komunikasi dengan alam dan leluhur. Selanjutnya, gerakan kaki yang tegap dan penuh keberanian. Kaki dalam tari Banten digunakan untuk menciptakan gerakan yang mantap dan tegap, menggambarkan keteguhan dan keberanian. Gerakan kaki ini seringkali mencerminkan kekuatan fisik dan semangat juang yang merupakan ciri khas dari budaya Banten. Selanjutnya ada penggunaan alat musik tradisional. Gerakan dasar tari daerah Banten yang sering diiringi dengan alat musik tradisional yaitu gamelan atau kendang. Ritme dari alat musik ini menentukan kecepatan dan karakter gerakan, membuat setiap langkah tari terasa hidup dan penuh ritme. Nah, dan yang terakhir ada materi dari pertemuan ke-6, yaitu kreasi gerak tari Banten. Yang pertama ada keunikan tari tradisional Banten. Tari tradisional Banten seperti tari ngebak sakun coker, bentang Banten, dan wali jamaliha mencerminkan identitas budaya daerah melalui gerakan, kostum, dan nilai-nilai filosofis.
setiap tarian memiliki karakteristik unik seperti elemen gerakan silat atau tari ngembak sekun atau pengaruh budaya Tiongkok pada tari coket. Yang kedua, ada pengaruh budaya lokal dan asing. Budaya lokal Banten seperti mitos dan ritual berpengaruh besar pada kreasi tari, mencerminkan spiritualitas dan adat istiadat setempat. Pengaruh budaya asing dari India, Arab, dan Eropa juga tercermin dalam estetika, gerakan, dan kostum tari tradisional. Yang ketiga ada tantangan pelestarian tari Banten, yaitu kurangnya minat generasi muda terhadap tari tradisional, terbatasnya pendanaan, dan minimnya pendidikan formal yang fokus pada seni tari tradisional. Yang keempat, masyarakat, yaitu berperan melalui pembelajaran informal, pertunjukan seni, dan komunitas seni. Pemerintah mendukung pendidikan seni, pendanaan, dokumentasi, dan promosi tari tradisional. Upaya lainnya, penyelenggaraan festival budaya, promosi melalui media sosial, dan edukasi formal maupun informal kepada generasi muda. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.